Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Bagus Saputra, NIM 181600124. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Laju Perekonomian Masyarakat Sebelum dan Selama COVID-19, studi kasus Desa Kauman. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Taudrikul Afkar selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja menuju presentasi. Yang pertama, latar belakang. Dengan munculnya wabah COVID-19 menyebabkan banyaknya laju perekonomian yang menurun. Awal munculnya wabah tersebut pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada bulan Desember 2019 dengan kasus pneumonia yang misterius. Namun, kasus pertama kali dikaitkan dengan pasar ikan di kota Wuhan. Peningkatan penyebaran COVID-19 terus menyebar ke berbagai negara sehingga ketidakpastian dalam laju perekonomian di berbagai sektor termasuk juga pertanian. Tidak terlepas juga di Provinsi Jawa Timur ada banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani, terutama di pedesaan, sehingga peneliti melakukan penelitian di Desa Kauman, Kabupaten Lamongan, di mana mayoritas penduduk di sana berprofesi sebagai petani jagung yang menjadi sumber penghasilan mereka setiap harinya. Mengingat pandemi COVID-19 belum tahu kapan berakhir, untuk pendapatan masyarakat di desa tersebut pasti adanya perbedaan yang signifikan di saat sebelum adanya pandemi dan di saat pandemi berlangsung. Dengan begitu, penelitian ini berfokus pada pendapatan dari sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada masyarakat di Desa Kauman yang berprofesi sebagai petani untuk sumber kehidupan mereka sehari-harinya. Untuk rumusan masalah, bagaimana pendapatan masyarakat di Desa Kauman saat kondisi sebelum pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana pendapatan masyarakat di Desa Kauman saat kondisi selama pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui pendapatan masyarakat di Desa Kauman saat kondisi sebelum pandemi COVID-19 dan juga untuk mengetahui pendapatan masyarakat di Desa Kauman selama pandemi COVID-19. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Nurul Huda, dampak virus COVID-19 terhadap sektor industri UMKM di Indonesia pada tahun 2020. Metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaan penelitian saya tentang pendapatan dari profesi petani, dampak dari sebelum dan selama pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian terdahulu tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor industri UMKM di Indonesia. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saya yang sekarang yaitu berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan. Yang kedua, Andi Amri, dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia pada tahun 2020. Yang metode penelitian terdahulu yang digunakan deskriptif kualitatif. Untuk perbedaannya, penelitian sekarang tentang pendapatan dari profesi petani, dampak dari sebelum dan selama pandemi COVID-19, sedangkan penelitian terdahulu tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Untuk persamaannya, yaitu sama-sama berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan. Landasan teori pandemi COVID-19 di tahun 2020 digemparkan dengan adanya penyakit dengan
varian virus baru yaitu SARS-CoV-2 atau biasa disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Awal munculnya virus berada di kota Wuhan, China yang ditemukan pada Desember 2019. Seiringnya waktu, COVID-19 menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia dan virus tersebut terkonfirmasi bahwa transmisi pneumonia yang dapat menular dari manusia ke manusia lain. Coronavirus ialah virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus digolongkan sebagai Nidovirales Coronavirdae dengan penyebaran yang cepat pada tanggal 2 Maret 2020. Dari data WHO yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 sejumlah 90.308 orang. Pengertian pendapatan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Dengan semakin tingginya pendapatan yang dapat diperoleh, semakin tinggi untuk membiayai pengeluaran. Pendapatan ialah unsur yang paling utama untuk dijadikan sebagai laporan keuangan laba rugi. Pendapatan juga dapat disebut revenue yang diartikan sebagai income. Pendapatan besar kecilnya dapat bergantung pada jenis pekerjaan atau profesi dari yang digeluti oleh masyarakat. Pengertian petani. Petani dapat diartikan sebagai profesi pekerjaan masyarakat yang berpenghasilan pendapatan mereka dari sawah yang mereka tanam untuk diambil dari hasil yang mereka tanam kemudian dijual ke distributor maupun ke konsumen. Menurut Eric R. Wolf, mendefinisikan arti petani sebagai penduduk yang secara eksistensial terhadap dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses tanam. Kategori itu mencakup penggarapan atau penerima bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka berada pada posisi membuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Namun itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanam. Kerangka konseptual. Pendapatan petani di Desa Kauman sebelum pandemi COVID-19 dan juga selama pandemi COVID-19. Rancangan penelitian. Studi kasus yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk metode pengumpulan data melalui studi literatur kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku yang mumpuni, artikel-artikel ilmiah, jurnal ilmiah maupun berada di internet. Dari analisis kualitatif yang secara naratif dapat diperoleh kajian ilmiah tentang tujuan dan juga sasaran penelitian eksploratif, riset desain penelitian eksploratif. Metode penelitian tersebut menggunakan metode dengan cara studi kasus dan untuk tempat penelitian berada di Desa Kauman, Kabupaten Lamongan. Studi kasus adalah penelitian yang hanya bertuju pada suatu objek penelitian dengan hasil yang terbatas dari objek yang akan diteliti. Subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian yang akan dijadikan sebagai data informasi dalam penelitian. Untuk subjek penelitian yang digunakan ialah dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dan untuk objek penelitiannya ialah pendapatan dari profesi sebagai petani yang bertempat di Desa Kauman, Kabupaten Lamongan. Untuk waktu penelitian yang dilakukan mulai dari masuknya wabah
COVID-19 di wilayah Kabupaten Lamongan. Untuk teknik analisis data, reduksi data berarti merangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan ke sesuatu yang lebih penting. Lalu dicari tema dan pola dari data-data yang telah didapat. Dengan data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan padat sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data. Penyajian data berbentuk uraian singkat, bahkan flowchart, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data tersebut dilakukan dalam bentuk naratif sehingga mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah didapat dari data-data yang telah dikumpulkan dan merencanakan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami oleh peneliti. Penarikan serta pengujian kesimpulan. Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menentukan kesimpulan berdasarkan data apa saja yang telah didapat dan dikumpulkan. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dalam arti masih dapat berubah-ubah dengan data-data baru yang mendukung tahap pengumpulan data. Untuk tahap awal kemudian diberi bukti yang kuat dalam penelitian untuk dijadikan kesimpulan. Hal itu disebut juga dengan kesimpulan kredibel. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.